Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu, halo. Hai. Salam jumpa kembali Amang Inang, masih di video sermon singkat Jamita Sekolah Minggu. Kali ini bersama dengan putri kami tercinta, kakak namanya siapa? Elizabeth. Adik, namanya siapa? Elsenyo. Amang Inang, mari tetap setia melayani anak-anak sekolah minggu kita. Ya, mereka juga anak-anak sekolah minggu. Di gereja kita masing-masing, berikan pelayanan yang terbaik supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mari Amang Inang, sebentar lagi kita akan memasuki bulan kedua, ya. Tak terasa sebentar lagi kita akan masuk di perayaan-perayaan Jumat Agung Paskah dalam perayaan iman Kristiani kita, Amang Inang, ya. Dan hari ini kita sermon Kejadian 37 ayat 12 sampai 28. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka," sahut Yusuf. "Ya, Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba?" Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya, upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kawan-kawan, agak panjang ya. Namun jangan bosan membacakannya. Saran saya, bacalah dengan baik firman ini. Membaca sembari menceritakan ulang, ya,
menceritakan ulang Muhammad ya majahasir karena kan kita bisa menceritakan ulang kisah ini ya mengenang ya. Dan walaupun panjang teks ini, kisah ini, mungkin kita sudah familiar dengan kisah ini, di mana saudara-saudara Yusuf itu berniat jahat untuk melakukan kejahatan untuk membunuh Yusuf. Karena Yusuf ini adalah anak kesayangan bapaknya. Nah, amanginang, kalau kita telusuri, ya perjalanan Yusuf disuruh bapaknya melihat kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan domba itu sangat jauh. Ya, kalau kita boleh cari, kita googling ya, kurang lebih 100 km perjalanan itu. Ya, kalau kita googling juga rata-rata manusia melakukan perjalanan jalan kaki itu 1 jam itu rata-rata 7 km. Nah, jadi kalau kita buat perbandingan 1 jam 7 km berarti kurang lebih 100 km berapa jam lah itu. Artinya begitu jauhnya perjalanan yang ditempuh Yusuf untuk melihat bagaimana keadaan saudara-saudaranya itu. Tahu-taunya saudara-saudaranya begitu melihat dia datang merencanakan hal yang jahat kepada Yusuf. Nah, jadi kita mau menasihati, mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita, jangan pernah merencanakan hal-hal yang jahat kepada teman-temannya. Ya, itu merencanakan hal-hal yang jahat kepada teman-teman itu baik nggak, bro? Ya, itu perlakuan yang bagaimana? Yang Jahat. Ya, yang jahat itu tidak baik. Misalnya ketika dua atau 3 orang anak sekolah minggu melihat ada temannya yang datang berniat untuk menjahili, ya, berniat untuk mengerjai temannya, itu tidak bagus. Ya, itu tidak bagus. Di sini saudara-saudara Yusuf jelas tadi dikatakan berencana untuk membunuh Yusuf karena mereka cemburu kepada Yusuf. Nah, walaupun dalam kisah ini ada saudara-saudaranya tidak jadi membunuh dia, dan pada akhirnya tetap juga rencana jahat itu, yaitu dia dijual ke Mesir. Nah, amanginang, kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus tidak boleh, ya, tidak boleh merencanakan hal yang jahat kepada teman-temannya. Ya, tidak boleh merencanakan sesuatu hal yang tidak baik kepada saudara-saudaranya. Kita harus mengasihi, menyayangi teman-teman kita, berbuat baik, ya, merencanakan hal-hal yang baik kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Jangan ada sikakaan, ya, sikakaan merencanakan hal yang jahat kepada adiknya, ya. Ya, jangan. Nah, ini kadang mau menjahili adiknya, ini juga mau menjahili kakaknya. Nah, itu. Jadi tidak boleh mengerjai adiknya, abangnya, kakaknya. Itu juga termasuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, jangan nanti dikerjai temannya dengan cara apa? Mengambil kursinya, ujung-ujungnya dia duduk terjatuh, nah jadi lumpuh dia. Bahaya itu. Kan begitu. Nah, jadi itulah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita, Manginang. Kembangkanlah di daerah pelayanan kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara, tentang lagu, mungkin ada beberapa bank lagu yang bisa kita ajarkan, kita nyanyikan yang sesuai dengan kisah ini, yaitu saling mengasihi. Jangan merencanakan hal yang jahat kepada teman-temannya. Jangan lupa segala sesuatu yang mendukung pelayanan kita, Manginang, agenda sekolah minggu, Alkitab Bukuende, dan alat peraga lainnya. Salam Sunedesis, God bless you non-stop. Shalom, dadah.